Ya. Sementara Pak, pemerintah sudah mengalokasikan dana setahu saya untuk inspektorat turun ke lokasi. Keterkaitan berbagai macam carut marutnya penggunaan dana desa. Nah, selama ini saya melihat dari inspektorat sendiri tidak lahir hasil kunjungan ke desa-desa terkait dengan berbagai macam penyalahgunaan. Salah satu contoh Sistem pembayaran pajak desa. Nah, ini saya duga ini sangat berpotensial terjadinya penyimpangan, bahkan terjadinya korupsi di pajak. Kan? Karena kita melihat ada desa yang membayar pajak ganda. Dia sudah musyawarah dalam kampung, malah ada kepala desa yang sudah mengaku dia salah. Dia buat janji dia akan membayar, tapi kemudian dia tidak membayar. Kan itu persoalannya. Idealnya untuk Kabupaten Aceh Timur itu jumlah auditor yang harus disediakan di Inspektorat Aceh Timur itu sebanyak 122 orang. Ya. Idealnya. Iya, idealnya ya. Yang ada saat ini hanya 35 orang. Sangat berharap kepada Pak Kecik, perangkat dan didukung perangkat desa, bekerjalah dana desa ini untuk membangun, bukan untuk mengisi lambung. Hindari penyalahgunaan keuangan dan juga kode etik. Seringlah hadir ke lokasi agar kita tidak mudah untuk dibidik oleh si pembidik. Iya. Tapi yang paling penting bagaimana kita upayakan dengan tujuan dana desa untuk memandirikan desa, itu upaya itu mungkin langkah yang konkret harus segera dilakukan dan diupayakan untuk tetap desa mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Juprizen Channel yang saya sayangi dimanapun Anda berada. Luar biasa tentunya pada hari ini kesempatan yang kedua ya. Ini adalah di part yang kedua masih dalam tema kita carut marut dana desa di tengah pandemi Covid. Yaitu hadir bersama kami pada hari ini Bapak Tafial Syah ST, yaitu sekretaris dari DPMG. Juga hadir Pak Yusmiadi SE, yaitu TA PSD P3MD, Bapak Dr. Darmawan M. Ali dari DPMG, kemudian ada Bapak Muhammad Faisal, yaitu Bapak Inspektur Aceh Timur, dan pemerhati sosial Bapak Masri. Kemudian hadir juga dari kalangan media, ini Bapak Jufri Zen, ya luar biasa. Di part yang kedua, kali ini kita akan berikan kesempatan untuk audien kita untuk bertanya tentang dana desa yang ada, karena di sini ada juga pengawas ya, inspektur kita. Ya, silakan audien yang ingin bertanya. Iya, silakan ke Bang Masri dulu mungkin. Ya. Audien dulu ya. Oke, silakan. Siapa audien yang ingin bertanya? Pak Yunus atau ya, kita minta kepada audien kita untuk memperkenalkan diri dan silakan dengan pertanyaannya yang singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya M. Yunus. Saya dari masyarakat biasa. Dari mana Pak? Dari desa atau? Iya, kecamatan dari mana? Desa apa? Dari desa Bukit Tufah. Kecamatan? Kecamatan Darul Falah. Iya, Kabupaten Aceh Timur. Oke, luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini saya terima kasih sekali kepada semua bapak-bapak yang ada di sini. Akan tetapi yang perlu saya ingin tahu, jika ada persoalan-persoalan di desa yang menurut aturan ataupun menurut pengetahuan kami sebagai masyarakat itu disalahgunakan oleh perangkat-perangkat, kepada siapa kami mengadu dan bagaimana cara kami mengadu? Iya. Yang pertama. Terus yang kedua, saya minta khususnya kepada inspektorat, jika ada laporan terkait dengan menurut pandangan kami ataupun pandangan hukum itu disalahgunakan oleh perangkat desa, tindak lanjut daripada inspektorat itu sejauh mana? Apa hanya sekedar kami melaporkan? Karena saya mendengar tadi dari pernyataan Pak Inspektorat bahwa 4 desa. Nah, sementara saya sendiri pribadi sudah sekian banyak desa yang sudah saya laporkan melalui Pak Muhammad.
Nah, artinya laporan selama ini kan diabaikan. Sementara kami si pelapor ini penuh tanggung jawab dan resiko. Nah, harapan kami setiap pelapor itu mestinya ditindaklanjut. Agar kenapa? Agar si pelapor itu bisa bertanggung jawab atas semua laporan. Sehingga tidak menjadi fenomena ataupun permainan ataupun menjadi kalau pandangan saya sebagai sebagai wacana wayang. Iya. Sementara Pak, pemerintah sudah mengalokasikan dana setahu saya untuk inspektorat turun ke lokasi. Keterkaitan berbagai macam carut marutnya penggunaan dana desa. Nah, selama ini saya melihat dari inspektorat sendiri tidak lahir hasil kunjungan ke desa-desa terkait dengan berbagai macam penyalahgunaan. Salah satu contoh di Desa Bang Kemahang. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari DPMG ataupun Kasih PMG Kecamatan Julu, itu mencapai anggaran 269 juta LHP-nya. Akan tetapi berdasarkan pengakuan Pak Yus tadi tidak dilahirkan itu. Sementara itu sudah LHP. Artinya sudah LHP sudah memiliki tahapan-tahapan ataupun semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak yang terkait. Nah, sesuai dengan apa yang terjadi di desa tersebut. Nah, yang kedua, pertanyaan saya terkait dengan perangkat desa. Salah satu Tuhaped. Apakah secara hukum itu Tuhaped sebagai PNS dibenarkan? Terlebih-lebih dari Tuhaped PNS, sekretarisnya PNS, bendaharanya PNS. Nah, dengan kejadian itu saya melihat semua perjalanan desa nyaman terhadap hal itu. Nah, tindak lanjut inspektorat tentunya ada aturan mainnya seperti apa. Jika tidak dibenarkan, seperti apa yang tidak dibenarkan, aturan apa yang dilanggar. Terus yang kedua, penggunaan dana BUMG. Dan dana itu dibeli sebuah lahan kosong. Sampai detik ini itu tidak ada fungsi sama sekali buat masyarakat. Tidak ada manfaat. Yang ke satu. Yang kedua, harga 119 juta itu dengan harga pembelian itu jauh berbeda. Dari rapat yang mengaku oleh kepala desa itu mencapai 80 juta atau 85 juta yang dibeli. Sementara sisanya sampai hari ini itu tidak tahu bagaimana. Dan itu sudah saya laporkan ke inspektorat. Artinya kita sebagai warga negara yang sah, tentunya kita melimpahkan hal-hal tersebut kepada pihak-pihak yang terkait ataupun pihak-pihak yang berwenang. Nah, tetapi saya melihat fungsi inspektorat selama ini hanya sebagaimana tidak terlalu terlaksana. Sementara si pelapor ini jauh Bang, sudah seperti saya sampaikan, resiko dan tanggung jawab. Ya. Padahal yang ingin kami sampaikan, laporan kami itu benar apa tidak. Nah, itu seperti itu. Dan terus yang ketiga, itu jika ada temuan-temuan di desa ataupun seperti yang dilaporkan kepada kami itu di desa Blang Kemahang, Kecamatan Juluk itu, sejauh mana tindak lanjutnya? Apa dibiarkan atau memang apa? Seperti itu. Mungkin untuk sementara ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Yunus tadi yang telah bertanya, luar biasa. Beliau langsung aja ya ke Bapak Inspektur, yaitu Bapak Muhammad Faisal. Kemudian kita ada tambahan dari silakan Bang Masri. Ya, terima kasih. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi mewakili masyarakat. Jadi selama ini kesannya inspektorat ini mandul, ya kan? Atau jalan di tempat ya? Atau jalan di tempat. Ini sifatnya lebih mandul gitu kan? Iya. Karena gini, masyarakat sebenarnya sudah mandul pesimis. Itu artinya tidak punya anak gitu. tidak greget, tidak tegas. Nah kan, kemudian dalam menyingkapinya pun terlalu lelet. Karena gini, masyarakat begitu pesimis untuk melaporkan kepada inspektorat. Karena kenapa? Setelah dilaporkan, itu tindak lanjutnya menunggu hasilnya mungkin sampai 3 atau 5 bulan. Itu mungkin pengalaman dulu. Mungkin sama Pak Faisal mungkin beda ya. Yeah. Nah, mungkin selama Faisal mungkin ada nampak sedikit perubahan. Yeah. Nah, kan, tapi kedepannya kita belum tahu kan. Nah, jadi banyak persoalan sebenarnya di desa, ya kan. Tetapi begitu karena lemahnya pengawasan, lemahnya supremasi hukum, lemahnya penegakan hukum, apalagi menyangkut dengan persoalan desa,
Nah, bila memang terjadi penyimpangan dana desa, itu harus melalui inspektorat dulu. Setelah ada LHP, bila memang itu yang harus dimasuk pidana atau baru ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan ataupun pihak kejaksaan atau kepolisian. pihak kepolisian. Ini mungkin yang terlalu apa namanya itu? Tidak tegasnya. Iya, gitu. tidak tegas atau lemahnya dalam hal penindakan. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Darmawan tadi, walaupun ini dalam masa pembelajaran bagi desa-desa karena baru rentan 5 tahun, mungkin belum cukup waktu untuk memperkuat kapasitas, belum siap secara mandiri. Tetapi bila memang hukum juga dibiarkan, bila memang ketegasan hukum juga tidak ada, ini akan menjadi budaya ke depan. Nah, sehingga begitu leluasa di desa dalam hal melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya, bahkan kononnya ada gesi yang sudah lari, tidak ada tindakan apa-apa. Iya, betul. Di Aceh Timur, oke. Satu lagi, biar saya tambahkan sedikit nanti dikapi oleh Pak Inspektorat maupun Abu Yus, ya kan? Menyangkut dengan sistem pembayaran pajak desa. Nah, ini saya duga ini sangat berpotensial terjadinya penyimpangan, bahkan terjadinya korupsi di pajak. Kan? Karena kita melihat ada desa yang membayar pajak ganda. Kemudian ada desa yang meng-markup nilai pajak. Bila kita merujuk kepada undang-undang pajak terhadap pembayaran pajak PPN dan PPH, itu sangat bertolak belakang dengan nilai jumlah pajak yang disetor ataupun yang diserahkan ke kantor pajak. Setiap desa mungkin mencapai 30, 35 sampai 40 juta. Padahal tidak semua item kegiatan, tidak semua item belanja barang itu dikenakan ataupun kena wajib pajak. Tetapi di desa mungkin ini apakah memang mereka tidak mengetahui tentang aturan pajak atau memang ini memang sudah disengaja. Ya kan? Artinya begini. Misalnya ada program yang memang tidak kena pajak, acara peringatan Maulid, singkat padat. Pasti. Ya, oh ya, siap. Cuman anggaran 10 juta, tapi tetap dipangkas pajak 16%. Ya kan? Cuman belanjanya 200.000, 300.000, tapi tetap dipotong secara global pajak. Kemudian ada pajak yang tanggung jawab dibayar oleh toko di mana tempat ataupun oleh perusahaan galiansi, tapi desa juga membayarnya juga pajak. Apakah betul desa ini menyetor ke pimpinan pajak? Nah, ini perlu kita mengetahui apakah dari pendamping desa ada mengarahkan atau memberikan sosialisasi bagaimana bentuk-bentuk yang harus dibayar pajak. Dan kemudian apakah selama ini dari inspektorat sendiri menemukan indikasi penyimpangan dalam hal pembayaran pajak. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua pertanyaan tadi yang ini agak greget sedikit ya. Coba Bapak Muhammad Faisal mungkin bisa menjawabnya. Oke, terima kasih barangkali. Alhamdulillah kawan-kawan mungkin lebih kritis lah kan. Kita buka ruang lah. Saya selalu dalam banyak kesempatan saya sampaikan ke kawan-kawan, ayo kritik saya gitu, ayo kritik kami gitu. Tujuannya apa? Supaya kami bisa bekerja lebih baik gitu. Oke, terima kasih mengklaim Pak Yunus dari Desa Bukit Tupah tadi Pak. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, juga Bang Masri tadi mungkin penanjaman terhadap pertanyaan-pertanyaan. Bapak, saya kira gini Pak, warga desa itu kadang-kadang tidak semua kasus di desa itu harus disampaikan ke inspektorat. Tidak semua kasus. Ada beberapa persoalan di kita sebenarnya ada kelemahan. Ini lagi cerita soal kemandirian desa. Jadi selama ini kita di desa itu kan hanya ada geci tuhapet, geci beserta perangkat plus tuhapet. Kita tidak punya sebenarnya kemandirian desa. Itu desa harus mampu melahirkan lembaga-lembaga lain supaya Pak kemandirian desa itu bisa terwujud gitu. Mungkin beberapa waktu lalu saya sempat kirimlah ke beberapa kawan-kawan. Pada persoalan-persoalan yang mungkin bisa diselesaikan di tingkat desa, itu tidak perlu harus lahir ke inspektorat gitu Pak. Tidak semua kasus harus lari ke inspektorat, tidak semua kasus harus muncul ke kepolisian atau ke kejaksaan. Lagi-lagi kan kita ingin, mana kemandirian kita mengatur diri kita sendiri. Bagaimana kita di desa mampu menyelesaikan persoalan kita.
kepala desa diangkat oleh warga desa, dipilih secara demokratis. Ya, Pak? Dipilih secara demokratis, tapi begitu dia ada salah, langsung dia dibawa laporan ke atas. Kenapa nggak diselesaikan secara demokratis? Pasti dia suara mayoritas, Bang. Oleh karenanya, seharusnya kepala desa, perangkat desa, semua komponen di desa melahirkan lembaga-lembaga baru di desa untuk memediasi hal-hal yang ada di desa. Tapi sampai sekarang ini nggak muncul di kita. Ini persoalan kita. Kita tidak mampu melahirkan lembaga-lembaga baru yang mampu menyelesaikan persoalan desa, termasuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain. Itu kemandirian. Oke, kemudian ada beberapa desa, dia sudah mengadu. Dia sudah tangani melalui Tuhapet Gampung. Dia sudah musyawarah dalam kampung. Malah ada kepala desa yang sudah mengaku dia salah. Dia buat janji dia akan membayar, tapi kemudian dia tidak membayar. Kan itu persoalannya. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang PP 12 2017 ada juga diberikan ruang bagi camat sebagai pengawas. Jadi tidak melulu inspektorat, tidak melulu kepolisian dan kejaksaan menyelesaikan persoalan ini. Ada kewenangan camat di sini. Ada kewenangan camat pembinaan. Itu diatur dalam PP 12 2017. Ada kewenangan mereka. Inspektorat pun ketika turun ke desa, seharusnya, seyogyanya itu harus berkoordinasi dengan camat. Oke, hari ini kan mungkin kita sadari, ini nggak jalan mungkin. Nggak jalan. Akhirnya apa? Datanglah sampaikan ke inspektorat seperti yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi. Ada beliau sampaikan ke inspektorat udah lama sampai sekarang belum tertangani gitu. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi itu tidak tertangani. Terus terang rekan sekalian, saya belum tahu semua berapa banyak kasus yang sudah masuk ke kita, berapa yang sudah tertangani dan berapa yang belum gitu. Berapa yang sudah ditindaklanjuti, misalnya ke pengembalian. Beberapa hari ini saya langsung diserang, mungkin pemeriksaan inspektorat itu tidak punya dampak, orang nggak bayar. Apa sih upaya inspektorat? Jangan sekedar periksa, setelah periksa selesai gitu. Apakah uangnya dikembalikan atau tidak? Itu kan persoalan yang muncul hari ini. Bapak-bapak sekalian, ini sebenarnya bukan persoalan Inspektorat Aceh Timur saja nih saya katakan ke kawan-kawan, ini bukan persoalan Inspektorat Aceh Timur. Ini hampir seluruh persoalan inspektorat kita seluruh Indonesia. Ya, Pak. Ini potret kita gitu. Seberapa kuat kita mampu menyelesaikan ini gitu. Ini kan butuh kemampuan. Butuh kemampuan kita, butuh itulah segalanya macam. Bapak sekalian, kita ada mekanisme memantau namanya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut. Bapak sudah mengadu tadi. Bapak sudah mengadu, kemudian tim inspektorat sudah turun dan inspektorat kemudian melahirkan laporan hasil pemeriksaan, dia sampaikan kepada bupati. Kemudian kita siapkan surat bupati, kita langsung menyurati camat. Karena tadi fungsi camat tadi sebagai pengawas, perpanjangan tangan kita. Karena kan kita sama-sama pembantu bupati, supaya camat itu menegur atau menyurati kepada perangkat desa atau orang yang diadukan supaya dia mengembalikan. Itu yang terjadi selama ini. Pertanyaannya, apakah setelah surat camat keluar lantas bayar? Belum tentu. Belum tentu. Kemarin kita juga diserang oleh kawan-kawan. Selesai LHP 60 hari kalau tidak salah, itu harus dilimpahkan ke kepolisian. Pemahaman kawan-kawan gitu. Tapi dalam PP 12 itu nggak serta-merta seperti itu, Pak. Tidak serta-merta dilimpahkan. Sepanjang yang bersangkutan punya itikat baik menyelesaikan, maka dia tidak serta-merta harus 60 hari. 60 hari administratif jangan salah. Tapi sepanjang dia punya itikat baik menyelesaikan, membayar, mencicil segala macam, maka ini kita anggap kita tinggal pantau sampai selesai. Itu tugas kita. Pertanyaannya lagi, apakah yang sudah bayar itu dia terus bayar? Misalnya saya janji saya akan bayar gitu. Saya akan bayar 1 juta setiap bulan. Inilah yang mungkin kelemahan kami. Kita akui di inspektorat kita punya kelemahan, Pak. Kita punya keterbatasan dan ini yang akan kita coba bangun tata kelolanya. Kita perbaiki tata kelola di inspektorat supaya apa? Ini terpantau kembali gitu. Kita ingin menghidupkan, mesinnya sudah ada di inspektorat itu. Rodanya sudah ada. Tinggal kita kasih minyak supaya dia jalan gitu. Ini yang sedang kita upayakan supaya inspektorat itu bisa bergerak.
Dan beberapa waktu lalu, saya mungkin ini kelemahan saya, mungkin kita tidak publikasi lah, tidak mempublikasi apa yang sudah kita lakukan di inspektorat. Tapi kita kemarin, kita sudah turun ke lapangan Pak Yunus. Kita turun ke lapangan, saya nggak tahu apakah Blangkumahan yang Bapak laporkan itu masuk dalam kawan-kawan yang turun kemarin, nanti kita coba cek kembali. Yang jelas kita sudah turun, kita minta kepada perangkat desa itu, atau yang terlapor, itu membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak, bahwa dia akan bayar itu. Ada semacam rencana aksi, action plan yang kita minta. Kapan dia bayar, berapa dia kemampuan bayar. Dan nanti kita lihat kewajaran. Dia punya temuan 500 juta, mau bayarnya 50.000 sebulan nggak selesai. Kan begitu. Nanti kita juga melihat kepatutan komitmen dia untuk menyelesaikan kewajiban dia. Itu janji saya Pak Yunus. Nanti apa yang disampaikan Pak Yunus, nanti kita akan akomodir. Kemudian yang kedua yang perlu kita kawan-kawan pahami, tidak semua aduan masyarakat itu murni. Mohon maaf. Mohon maaf nih kawan-kawan semua. Tidak semua murni. Ada karena dia kalah dalam sengketa pilkades, ya. Atau kalau di kita pilsik, ya. Orang lantas carilah temuan-temuan. Saya kira ini sudah bagian dari hasil umum. Ya. Ada orang-orang tertentu yang nggak suka dengan perangkat desa, dia lapor. Jadi begitu kita masuk, kita paham betul ini kondisi ini Pak. Kita bukan nggak peduli sama laporan masyarakat, tapi kita juga perlu memberikan rasa nyaman kepada perangkat desa, kepada Geci dan perangkatnya, supaya dia bisa kerja tenang. Ya, dia kerja tenang. Oleh karenanya kita juga backup dia. Backupnya caranya apa? Tidak semua pengaduan kita tindak lanjuti. Why? Pertanyaannya. Ada pengaduan yang berkadar pengawasan, ada pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. Pak Yunus menyatakan misalnya, Geci A melakukan penyimpangan. Ada nggak semacam alat bukti sedikit gitu, sehingga orang tidak mudah menyudutkan perangkat desa. Kalau begitu datang orang kita periksa, nggak akan pernah nyaman kepala desa. Dan tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Ya. Ada bukti Pak ya. Ya. Yang saya sampaikan tadi itu berdasarkan data Pak. Ya. Di apa namanya itu APBG. Di situ jelas disebutkan tahun 2016. Ya. BUMG itu 115 juta. Oke. Nah, Pak ya. Oke, saya sudah paham Pak Yunus. Begitu saya masuk ke inspektorat, saya melihat bahwa ini harus dibenahi gitu. Banyak sekali persoalan pengaduan yang terus terang Pak Yunus, kita nggak sanggup sebenarnya menyelesaikan pengaduan yang kalau terus-menerus muncul ini nggak sanggup gitu. Iya. Nggak sanggup. Datang Pak Ilyas mengadu A dengan tidak cukup alat bukti hanya karena A sesuatu, beliau mengadukan, ngomong di media, kemudian kita harus tindak lanjuti. Iya, karena ada sentimen pribadi. Ada sentimen pribadi. Kemudian muncul si B, si C, kita nggak sanggup menyelesaikan persoalan ini. Oleh karenanya kita membuatlah sebuah regulasi beberapa waktu lalu, kita lahirkanlah peraturan bupati tentang pedoman penanganan pengaduan. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan perbaiki lagi, karena kita memang melihat ada lagi yang harus kita tambal sulam. Iya. Dan saya sampaikan dan juga dalam pertemuan ini, saya kebetulan lagi pendidikan ini Pak Ilyas, pendidikan PIM 2. Proyek perubahan saya itu tahun ini adalah tentang aplikasi penanganan pengaduan berbasis web. Kenapa kita ingin bangun ini? Supaya pengaduan itu terinventarisir. Iya. Tercatat. Sewaktu-waktu kita ingin lihat berapa pengaduan, sejauh mana tindak lanjutnya. Bapak-bapak nanti bisa men-tracking pengaduan saya udah sampai kemana. Gitu. Iya. Ini sedang kita bangun. Insya Allah dalam bulan ini atau bulan depan itu sudah selesai. Berarti ini Pak untuk merubah potret ya, untuk merubah potret penindakan hukum tadi yang tidak jalan begitu. Tidak mungkin kita membangun, tidak mungkin kita berbuat ketika ada distrust, ketidakpercayaan. Pak Yunus tidak percaya ke saya, Pak Yunus melaporkan ke saya. Bagaimana saya mau bekerja meyakinkan Pak Yunus kalau Pak Yunus tidak percaya ke saya? Pak Masri tidak percaya. Saya membangun website ini, website pengenal dalam rangka membangun kepercayaan tadi. Transparansi. Ketika kawan-kawan sudah percaya sama saya baru bisa memperbaiki tata kelola. Ini yang saya lakukan hari ini. Saya membangun kepercayaan, saya membangun komunikasi dengan kawan-kawan. Apa? Saya membangun kepercayaan ini. Itu baru satu langkah. Memperbaiki itu. Kenapa saya menangani di penanganan pengaduan? Karena saya ingin memperoleh kembali kepercayaan yang mungkin seperti yang Bang Masri sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Pak Yunus. Masyarakat mungkin sudah a priori, sudah berduga yang macam-macam tenda. Wajar saja. Kita nggak salahkan masyarakat, tidak salahkan media ketika menyudutkan inspektorat. Karena memang kita sadari ada kelemahan di sana. Misalnya lah contoh pembenahan tata kelola kita di bagaimana proses pemeriksaan, pedoman auditnya. Kita harus membreakdown itu Pak Yunus.
Kita akan membreakdown bagaimana pedoman audit. Kemudian Pak Yunus mungkin selama ini setelah melapor nggak tahu hasilnya gimana. Ya. Alhamdulillah kita sudah buka ruang itu Pak Yunus. Ada tata cara melapornya. Ada tata cara melapor dan Pak Yunus sebagai pelapor kita akan informasikan. Cuma kita mungkin nggak publish gitu. Kemudian kita PP nomor 12 2017 itu tidak membolehkan memang LHP untuk dipublish. Tapi ada upaya kita untuk memberikan rasa sedikitlah kepuasan bagi kawan-kawan pelapor. Oh, laporan saya ditindaklanjuti. Insya Allah kita sudah laksanakan untuk 3 desa yang sudah kita buat seperti itu. Iya. Saya cuma nggak bawa alat bukti. Tapi kalau perlu ada yang nanti bisa saya kirimkan. Begitu juga ada kawan-kawan, oh ini nggak ditindaklanjuti, nggak bayar. Saya punya bukti di HP ini ada yang sudah bayar tanpa perlu kita periksa nih. Kita tinggal komunikasi, Pak, tolong selesaikan. Kita butuh waktu nih Pak Yunus membangun kepercayaan tadi. Ketika ini sudah muncul, saya akan kembali ke tahun depan, ini rencana saya nih kawan-kawan, ke tahun depan kita akan lakukan review terhadap APBG. Kita akan review. Sebenarnya ruang ini ada di camat, di proses evaluasi APBG. Tapi mungkin kita paham lah sama-sama, ini yang nggak jalan gitu. Kita coba akan review di tahun depan, mudah-mudahan paling tidak di perencanaan APBG itu sudah nggak ada lagi muncul yang aneh-aneh. Tidak muncul lagi kegiatan yang aneh-aneh yang nggak ada dalam aturan dan ketidakpatutan. Kita sedang bergerak ke sana. Penumpang gelap, kita akan bergerak ke sana. Lagi-lagi di desa itu apa yang jadi persoalan di desa? Ada distrust, ada ketidakpercayaan orang, masyarakat kepada orang yang dipilih. Bapak pilih Pak Ilyas jadi kepala desa, tapi Bapak nggak percaya ke beliau. Ada distrust. Kenapa? Karena proses politik ketika Pak Ilyas naik juga nggak sehat misalnya. Ketika Pak Ilyas tidak sehat ketika jadi kepala desa, maka ketika krisis politik tadi tidak ada, kepercayaan kepemimpinannya jadi lemah, apa akhirnya? Orang mudah tidak percaya. Kita ingin kembalikan itu. Mengembalikan itu apa? Salah satu, kita lihat ada nggak pembangunan itu transparansinya. Kepala desa ketika rata-rata masalahnya kan karena kepala desa ketika menyusun nggak melibatkan orang nih. Iya. Dia tertutup hanya duduk beberapa orang atau tadi semacam maklar, dia duduk tadi dia susun itu. Iya. Maka tidak muncul transparansi tadi. Kemudian tidak partisipatif. Ketika tidak partisipatif kan merasa kepercayaan makin ini. Ini yang kita ingin perbaiki tata kelolanya. Itu Pak Yunus. Nanti yang laporan Pak Yunus saya akan kasih informasi sejauh mana penanganan pengaduannya. Kita akan informasikan nanti ke Pak Yunus. Itu janji saya. Kemudian tadi yang Bang Masri mungkin sampaikan. Ya nanti kalau lupa mungkin diingatkan menyangkut pajak. Lagi-lagi ini sebenarnya bukan ranah saya, tapi saya agak paham sedikit begini. Ada tidak semua rata-rata perangkat desa itu nggak paham pajak. Jangankan di desa, saya kira di kabupaten aja banyak yang nggak paham pajak nih aturan perpajakan. Apakah kegiatan ini kena pajak atau tidak kena pajak? Atau berapa tarif pajaknya berapa? Itu tidak. Jadi ada memang kadang-kadang di KPP Pratama itu pokoknya asal ada kegiatan harus ada pajak sekian persen gitu. Jadi ini sebenarnya perlu ada upaya kita juga, kawan-kawan lah di PMG, di kami dan kita lah secara umum pemerintah daerah, nanti kita juga akan mensolisir. Tapi yang pasti ada desa memang yang pajaknya setelah dipungut itu tidak di-stop. Insya Allah itu akan kita sampaikan ke kantor pajak supaya mereka melakukan penagihan. Jadi yang jadi temuan kita yang menyangkut pajak nanti kita akan sampaikan ke KPP Pratama supaya dia tagih. Tapi bagi yang ini mungkin akan kita coba dulu dengan cara-cara persuasif. Kalau tidak maka ya kita akan limpahkan juga mau tak mau ke Pak Kepolisian dan Kejaksaan. Itu kira-kira intinya Pak Ilyas. Yang inti yang kita bilang kita ingin kembali membangun distrust tadi. Jadi inilah yang bisa sampaikan. Nanti kalau mungkin ada yang tertinggal mungkin nanti saya. Ya. Jadi yang pasti kita ingin menjaga jangan ada dusta, jangan ada fitnah tadi. Dan tidak terjadi miskomunikasi ya. Iya, itu barangkali harapan kita. Oke, iya kita tambah sedikit Bapak Dr. Darmawan, silakan Pak. Ya, baik. Sejauh pengetahuan kami, dari yang kami baca dan diskusi dengan rekan-rekan yang lain, idealnya untuk Kabupaten Aceh Timur itu jumlah auditor yang harus disediakan di Inspektorat Aceh Timur itu sebanyak 122 orang. Ya. Idealnya. Iya, idealnya ya. Yang ada saat ini hanya 35 orang. Nah, idealnya. Itu
Jadi Bang Ilyas, dengan 513 desa gitu. jumlah objek pemeriksaan di Aceh Timur itu 35 OPD, Iya. 24 kecamatan, 61 mukim, 427 sekolah, 513 kampung, 27 puskesmas, total 1.200 objek yang harus diperiksa inspektorat setiap tahun. Auditor kita 35 orang. Idealnya lagi Bang Ilyas, sesuai aturan perundang-undangan, idealnya anggaran yang harus dialokasikan untuk pengawasan oleh inspektorat itu sebesar 1% dari APBD. Tapi kita saat ini belum mampu memenuhi itu, sehingga apa yang disampaikan oleh Bang Masri tadi memang itu kesan yang kita tangkap bersama. Tapi apa penyebabnya? Yaitu tadi Bang Masri yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, auditor kita baru 1/3 dari jumlah kebutuhan ideal. Kemudian anggaran yang disediakan yang mampu kita alokasikan untuk pengawasan itu belum sampai 1%. Kemudian objek pemeriksaan kita lebih dari 1.200. Itu yang harus diperiksa setiap tahun. Belum lagi jenis pemeriksaan itu ada pemeriksaan reguler, ada pemeriksaan khusus, ada pemeriksaan atas permintaan. Nah, jadi ini pemeriksaan ini yang harus dilakukan oleh inspektorat ini menyebabkan kadang-kadang kendala dengan 35 auditor itu tadi, waktu yang harus dihabiskan untuk satu pemeriksaan itu lebih banyak daripada seharusnya. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini harus kita maklumi juga bahwa bukan inspektorat kita itu yang bekerja lambat atau tadi istilahnya apa Bang Masri, mandul ya. Bukan, tapi kesannya seperti itu. Perangkatnya yang kurang memadai. Kalau kita mau supaya Aceh Timur lebih maju, mari kita sokong. Kita undang kawan-kawan ASN dari kabupaten lain yang auditor mungkin mau pindah ke Aceh Timur supaya cukup tenaga auditor kita. Demikian mungkin Bang Ilyas. Oke, terima kasih. Mohon maaf mungkin ada yang tertinggal. Menyangkut desa, boleh nggak desa itu punya kasih, KU, istilah sekarang nggak dikenal lagi bendahara nih Pak Yunus. Sekarang kita itu kasubak kalau nggak salah, atau kasih keuangan itu langsung dia sebagai bendahara. Jadi saya nggak ingat nomor peraturan Menteri Dalam Negerinya. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu diatur bahwa kepala desa pun itu boleh PNS. Jangankan perangkat, kepala desa pun harus boleh PNS. Sepanjang yang bersangkutan punya izin atasan. Itu yang perlu dipahami. Hari ini kita ya, kalau tidak ada izin, maka yang bersangkutan cacat administratif gitu. Ketika yang bersangkutan dia jadi perangkat desa, jadi kepala desa, dia tidak punya izin, maka dia cacat administratif. Atau dengan secara tidak panitia seleksi kan sudah bisa langsung. Seharusnya ini tidak boleh terjadi gitu. Itu barangkali pemahaman kita. Malah dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru, perangkat desa itu boleh tidak dari warga di situ gitu. Sedikit Pak Faisal, ini kan pemahaman masyarakat di sana, kan selaku masyarakat awam, memang mereka kan tidak mengerti tentang undang-undang, tentang aturan. Mereka dengar jika merangkap jabatan itu tidak boleh menerima gaji dari sumber yang sama. Nah, misalnya gini, PNS tersebut menerima gaji dari APBK, dia PNS daerah, kemudian menjadi kepala desa atau salah satu perangkat desa dengan sumber gajinya yang sama. Itu yang di pemahaman masyarakat itu bagaimana? Saya tambahkan lagi tadi, untuk perangkat desa pun boleh tidak berasal dari warga itu gitu. Ini sekarang dengan Permendagri yang baru boleh booking dari luar. Oh, desa tetangga dia kelebihan SDM. Ada orang-orang pintar, dia nggak tertampung di desa, boleh direkrut menjadi perangkat di desa kita. Itu yang perlu saya sampaikan. Ini karena hal baru, makanya saya perlu tekankan ini. Jadi jangan goyang besok begitu, atau kita respon kita itu enggak itu, aturan membolehkan itu, baik gabung gara-gara yang memang sudah diatur dalam aturan. Pak, ini sudah lari dari tupoksi kita sebenarnya ya. Lari agak lari tupoksi kita. Kemudian tadi izin sebentar Pak Ilyas, apa yang dipertanyakan oleh Pak Masri tadi, apakah perangkat desa yang PNS itu boleh terima gaji dia sebagai perangkat desa? Dia harus milih Pak. Dalam peraturan bupati kita sudah buat peraturan bupati. Lagi-lagi kan sebenarnya nggak perlu sih kita buat aturan karena udah ada diatur di atasnya. Tapi ternyata desa itu nggak paham, maka kita buat aturan. Memastikan aturan ini kita kirim Pak ke desa. Bapak boleh tanya nanti kepala desa yang hadir di Aceh, yang ada di Aceh. Kita sudah kirim semua aturan-aturan itu gitu. Tinggal mereka mau baca atau tidak gitu.
Jadi kita sudah atur. Jadi kata orang kami nggak tahu aturan, kita kirim. Kita sudah kirim aturan bahwa dia harus milih gajinya. Kalau dia PNS, dia nggak boleh gaji, misalnya kan sekarang untuk perangkat 2 juta, sekdes kalau nggak salah 2.200.000. Kalau perangkat 2.040.000 kalau tidak salah. Ketika PNS menjadi perangkat tadi, misalnya jadi kadus, maka dia nggak boleh ambil yang 2.040.000, tapi tunjangan is okay gitu. Ya, gitu. Jadi boleh ambil tunjangan. Dia terlibat dalam tim pelaksana kegiatan, boleh ambil hak mereka sebagai itu. Jadi nggak dibutuh, nggak itu. Kalau sama sekali nggak boleh, nggak mau dong orang jadi perangkat desa, ngapain bikin pening gitu. Jadi dibuka ruang itu. Cuman karena kemampuan keuangan kita masih kecil, maka tunjangan ini masih kecil kita atur. Tapi layaknya kalau cuman mungkin 400.000 Pak, atau 500.000 tunjangan, nggak mau dong orang Pak jadi perangkat desa yang tiap hari dicaci maki orang. Jadi ini kita sedang lakukan ini. Makanya lagi-lagi nggak mungkin kita bisa memakmurkan desa ini, perangkatnya nggak bisa kita makmurkan, kita tata kelolanya tidak terperbaiki. Tadi pertanyaannya menyangkut BUMG Pak, mohon maaf Pak Ilyas. Tadi kan ada pertanyaan BUMG, itu sudah masuk Pak laporan ke kita. Dan saya jauh-jauh hari sudah perintahkan kawan, tolong inventarisir desa-desa yang ada dianggarkan alokasi BUMG. Pertanyaan besar kita, kawan-kawan di DPMG sudah melahirkan kanun tentang badan usaha milik kampung BUMG. Ya, kawan-kawan sudah melahirkan itu. Pertanyaan besar kita, ada nggak aturan yang mengatur bagaimana badan hukumnya? Apakah dia berbadan hukum PT? Apakah dia berbadan hukum koperasi? Atau apakah yayasan? dengan yayasan atau apa? Ini juga masih wilayah abu-abu yang belum diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Jadi persoalan, sehingga ada di Jawa itu ada yang BUMG-nya itu berbentuk PT, ada yang berbentuk koperasi segala macam. Yayasan nggak boleh bisnis Bang. Untuk bisnis dia harus melahirkan badan usaha lain gitu. Ini persoalan di kita. Yang kedua, yang jadi persoalan di BUMG itu orang kita latah Pak. Ketika pemerintah dorong kita bangun rame-rame menganggarkan anggaran untuk BUMG. Sementara dia nggak tahu usaha apa yang kita ingin lakukan. Jadi kelemahan kita di perencanaan. Seharusnya penganggaran BUMG itu kita sudah tahu kegiatan apa yang kita lakukan. Sehingga nggak kejadian beli tanah kosong. Oke, luar biasa para pemirsa Jufrizen Channel. Pada sore hari ini pembahasan kita tentang walaupun temanya kita carut marut dana desa, tetapi banyak narasumber kita yang tidak mengaku bahwa dana desa di Aceh Timur sudah sangat luar biasa pengelolaannya. Meski ada kendala-kendala dengan adanya COVID-19 di saat ini, namun di akhir penutup kita, maka setiap narasumber Bapak memberi wejangan kepada masyarakat kita bagaimana pengelolaan dana desa yang lebih baik dan lebih maksimal, lebih transparan untuk Aceh Timur lebih beres di masa akan datang. Kita mulai dari Bapak Dr. Dan. Singkat saja kalau ya, menurut 2 menit Pak ya, 2 menit silakan. Menurut kami untuk membuat kampung atau desa di Aceh Timur lebih cepat maju, yang pertama kami mengharapkan perangkat desa terutama itu supaya lebih mau membaca. Kuncinya itu membaca baik aturan maupun perkembangan-perkembangan dan berita-berita yang ada di sekitar mereka maupun di luar Aceh. Yang kedua, kami harapkan kepada pemerintah kampung atau pemerintah desa yang ada di Aceh Timur supaya membuka diri untuk memanfaatkan kemajuan teknologi. Kita sudah menggunakan itu supaya mereka juga lebih cepat sehingga penanganan segala sesuatu itu bisa lebih transparan, lebih cepat dan lebih tepat. Jadi kami harapkan juga satu lagi poin sebagai penutup, kerjasama, bantuan dan informasi dari semua pihak, baik yang perhatiannya fokus kepada kampung maupun yang merasakan langsung di kampung, supaya memberikan informasi itu ke kabupaten supaya penanganannya bisa lebih cepat. Demikian Bang Ilyas. Ya, oke, Bapak Tapialsa, silakan Bapak. Terima kasih. Saya sebagai penutup dari dialog ini hanya berharap dan sangat berharap kepada Pak Keci, perangkat dan didukung perangkat desa, bekerjalah dana desa ini untuk membangun, bukan untuk mengisi lambung. Itu harapan saya. Berniatlah dari yang baik, akan berakhir baik. Saya ingatkan kembali, hanya harta yang ditanya 2 kali. Dari mana dan kemana, sedangkan lain tidak. Apabila Pak Keci melakukan penyimpangan, di dunia kenong, di akhirat kenong. Terima kasih, semoga dapat dilaksanakan. Oke, luar biasa.
Bang Yusmiadi ya, silakan Bang. Mungkin ada wejangan Anda atau nasihat Anda kepada pendamping desa. Terima kasih. Saya mengharapkan kepada teman-teman PLD, PD yang bertugas di desa dan kecamatan agar laksanakanlah pendampingan yang benar. Bantulah desa, bantulah kecamatan agar dana desa ini bisa terlaksana dengan benar dan tepat sasaran. Jangan hindari penyalahgunaan keuangan dan juga kode etik. Seringlah hadir ke lokasi agar kita tidak mudah untuk dibidik oleh si pembidik. Iya. Okay. Dan juga kepada Pak Geci agar lebih mengoptimalkan pendampingan, karena pendamping lokal desa itu semuanya adalah putra-putri Aceh Timur dan putra-putri desa Bapak sendiri. Oke, luar biasa. Kemudian kita lanjutkan ke Bapak Muhammad Faisal ya. Ini inspektur, bagaimana penanganan hukum ke depan? Pelaporannya, silakan. Ada saya nggak banyak ya yang saya sampaikan. Pesan saya kepada Pak Geci dan perangkat, pertama, niat itu bukan uang kita. Dana desa itu bukan uang pribadi kita, kelola dengan baik. Kalau ingin kita tidak bermasalah, mohon dibangun transparansi, kemudian libatkan semua pihak sehingga desa bisa menuju desa mandiri dan desa berdaulat. Yang kedua, pesan saya kepada Pak Geci dan perangkat desa, apabila dalam pelaksanaan dana desa ada oknum-oknum yang mengaku dari inspektorat, segera laporkan kepada kami supaya bisa kita ambil tindakan supaya tidak lagi berulang di masa depan. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Bang Masri, ini pemerhati sosial. Mungkin ada wejangan atau nasihat kepada pihak pengelola sendiri? Kita selaku warga Aceh Timur berharap bukan hanya slogannya bereh, tapi bereh konsep, bereh program, bereh data, dan bereh implementasinya. Jadi jangan sampai cakap tak sama bikin. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, Bang Jupri sendiri dari media. Sedikit mungkin saya ulas. 2015 dikucurkan dana desa, Bang. 2019 kita lihat luar biasa, seperti misalnya di beberapa desa sudah, kalau pembangunannya luar biasa. Saya akui itu, dan perubahan yang terjadi dengan adanya dana desa itu luar biasa. Tapi yang paling penting bagaimana kita upayakan dengan tujuan dana desa untuk memandirikan desa, itu upaya itu mungkin langkah yang konkret harus segera dilakukan dan diupayakan untuk tetap desa mandiri. Kalau enggak 2000 berapa nantinya dana desa enggak ada, apakah harus kolaps semua desanya? Kan itu yang paling terpenting. Sumbernya tidak ada lagi ya. Sumbernya tidak ada lagi. Mungkin itu dari penutup dari saya. Oke, pemirsa, luar biasa perbincangan kita di part 2 ini, Juprizen Channel bersama Sahabat Kopi. Mungkin Anda ingin menikmati kopi yang sangat luar biasa, silakan singgah di Sahabat Kopi, dan Juprizen Channel akan selalu berada di Sahabat Kopi, akan hadir untuk Anda semua. Tentunya apa yang kita sampaikan tadi adalah menjadi tolak ukur kita dalam membangun daerah kita. Tidak mungkin orang lain datang ke daerah kita untuk membangun daerah kita. Tidak mungkin orang kampung lain membangun kampung kita. Tetapi itu adalah ada sama diri kita sendiri. Kami semua dari narasumber mengharapkan Aceh Timur ke depan lebih maju, lebih bereh, sesuai dengan harapan kita semua. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.